Om Swastiastu, Wassalamualaikum Kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Pinca Florencia Berginting dengan NIM 2411011031 dengan mata kuliah Statistika Inferensial dari kelas PKA semester 3 dan dengan dosen pemampu yaitu Prof. Dr. Nyoman Dentes dan Bapak Wayan Eka Paramarta SPD NPD. Baik, di sini kita akan membahas pengertian dan dari korelasi dan regresi. Yang pertama itu adalah korelasi. Ini adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar dua variabel bergerak bersama atau koefisien korelasi yang berkisaran antara 1 dan hingga 1. Contohnya itu terdapat korelasi yang kuat antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Jika dengan dan dapat mengatakan semakin banyak jam belajar, maka nilai ujian umumnya akan semakin meningkat. Selanjutnya itu regresi adalah metode statistik memperkirakan atau memprediksi nilai suatu variabel atau dependen berdasarkan variabel lain atau independen. Regresi menghasilkan persamaan seperti sama dengan A ditambah X yang memungkinkan Anda untuk memprediksi hasil. Selanjutnya itu kita juga akan membahas perbedaan berdasarkan tujuan, perbedaan berdasarkan arah hubungan, dan perbedaan berdasarkan kemampuan prediksi. Perbedaan berdasarkan tujuan, analisis korelasi digunakan untuk melihat apakah dua variabel ini memiliki hubungan dan seberapa kuat hubungan tersebut. Sedangkan regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, serta memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya. Selanjutnya itu perbedaan berdasarkan arah hubungan. Dalam korelasi, arah hubungan hanya menggambarkan apakah dua variabel bergerak secara searah atau berlawanan arah tanpa menentukan siapa yang memengaruhinya. Selanjutnya itu pada regresi, arah hubungan sudah jelas bersifat searah dan variabel yang berperan sebagai penyebab dan ada yang menjadi akibat. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan kemampuan prediksi, korelasi tidak hanya dapat digunakan untuk memperkirakan atau memprediksikan suatu nilai variabel karena hanya menunjukkan arah dan kekuatan hubungan, sedangkan regresi bisa digunakan untuk membuat prediksi, misalnya memperkirakan prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat motivasi belajar yang dimilikinya. Selanjutnya itu perlu juga kita ketahui kapan penelitian menggunakan korelasi dan kapan menggunakan regresi. Dalam penelitian yaitu korelasi digunakan saat peneliti hanya ingin tahu apakah ada hubungan antar variabel. Sedangkan regresi digunakan jika penelitian ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya atau ingin membuat prediksi dari data yang ada. Baik, sekarang kita akan masuk. Sekarang kita lihat contoh sederhana. Di sini pada layar dapat kita lihat ada 5 data siswa untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Dapat kita lihat ini adalah datanya dan hasil analisis menggunakan program JEPS menunjukkan correlation, yaitu ini dapat kita lihat. Jadi, interpretasi nilai R sama dengan 0,987 ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Dan nilai P sama dengan 0,002 lebih kecil dibandingkan 0,05. Berarti hubungan tersebut ini memiliki signifikan secara statistik. Jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa. Selanjutnya itu ini adalah dihasilkan juga oleh aplikasi JEPS. Dapat kita lihat. Jadi nilai R sama dengan 0,987. Ini menunjukkan korelasi yang sangat kuat. Selanjutnya itu nilai R kuadrat dapat kita sama dengan 0,974. Berarti 9,74% variasi prestasi belajar dapat dijelaskan oleh motivasi belajar, sedangkan sisanya 2,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya itu ini juga dihasilkan oleh aplikasi JEPS. Dapat kita lihat. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 13,400 ditambah dengan X-nya yaitu 0,860. Jadi
Nilai konstanta A sama dengan 13,400 dan jika motivasi belajar sama dengan 0, maka prestasi belajar diprediksi sebesar 13,4 dan nilai koefisien regresi sama dengan 0,860 dan setiap peningkatan 1 poin motivasi belajar akan menaikkan prestasi belajar sebesar 0,86 poin dan nilai P yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05 berarti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar signifikan. Jadi berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar dan prestasi belajar, yaitu dengan R sama dengan 0,987 dan P sama dengan 0,002. Dan motivasi belajar memberi pengaruh yang besar terhadap prestasi belajar dengan kontribusi sebesar 97,4% dan R kuadrat sama dengan 0,974. Dan selanjutnya itu persamaan regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 13,400 ditambah dengan 0,860. Itu adalah nilai X yang dapat digunakan untuk memprediksi prediksi prestasi belajar berdasarkan tingkat motivasi belajar siswa. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula prestasi belajar yang akan dicapai. Selanjutnya, perlu kita dapat disimpulkan dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa korelasi ini menunjukkan hubungan antara dua variabel, sedangkan regresi menjelaskan pengaruh dan bisa digunakan untuk prediksi. Dalam contoh ini, motivasi belajar memiliki hubungan positif dan pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memiliki analisis yang tepat sesuai dengan tujuan penelitiannya. Apakah hanya ingin melihat hubungan atau hanya ingin menjelaskan pengaruh dan prediksi. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan dan salam harmoni.